Komentar ya. Saya mencoba tadi merasai masih bakar. Oh, enak sekali. Ternyata luar biasa. Ternyata saya Tapi Bapak hamil Ya, luar biasa. Ini ada sup juga nih, sup jantung pisang juga. Ternyata juga bisa dibikin. Ini menu yang enak sekali. Termasuk juga ini bakso arwah. Enak sekali rasanya. Gak nyangka saya begini. Mungkin bisa sangat mengedukasi kita. Terima kasih Pak Sen Agus. Di tempat yang nyaman ini dalam rangka pemanfaatan pangan lokal menjadi makanan bergizi, sehat dan seimbang dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, terutama akibat kekurangan gizi yang kronis, terutama pada 1000 hari kehidupan pertama atau pertama kehidupan. Mana anak stunting ini sekaligus juga karena gagal tumbuh sehingga pertumbuhannya pendek, dan yang lebih merugikan adalah kondisi otaknya. Otak anak stunting hanya terisi 35%. Banyak rongga-rongga kosong terdapat pada anak stunting. Sebaliknya anak yang berotak cemerlang 86% sudah terisi semasa dia berusia 2 tahun. Jadi kalau masa sebelum 2 tahun ubun-ubunnya terlihat, terlihat sekali, namun setelah 2 tahun dia menutup. Saat itulah seorang anak apakah nanti dia stunting atau tidak. Kalau stunting, maka tidak bisa lagi dirubah apapun. Hanya 14% sisa untuk meningkatkan kecerdasannya. Jadi selamat sudah, artinya goodbye. Tidak bisa lagi di otak-atik, dibikin cerdas. Karena volume otaknya sudah terisi, jadi hanya terisi 35%. Karena itu kita berupaya bagaimana 1000 HPK ini, 1000 hari pertama kehidupan menjadi golden period, masa kemasan seorang bayi, balita pada masa 2 tahun. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Penurunannya semasa tahun 2015 sampai 2019 hanya 1,3. Stunting pada tahun 2015 itu 29%, sementara pada tahun 2019 27,7%. Jadi selama beberapa tahun hanya 1,3%. Pak Presiden tidak mau seperti ini. Pak Presiden stunting harus, kata beliau, 14% pada tahun 2024. Karena itulah kita mengupayakan secara percepatan, yakni penurunan stunting sebesar 2,5% per tahun. 2,5% per tahun. Berdasarkan data Global Nutrition Report 2016, berada pada posisi 108, Indonesia berada pada posisi 108 dari 132 negara untuk kawasan Asia Tenggara. Untuk kawasan Asia Tenggara kita menempati nomor 2 angka stunting. Pertama, untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya pengolahan bahan makanan yang memenuhi kriteria bergizi, seimbang dan sehat. Kedua, mengangkat bahan lokal asal
dalam menu yang dapat disajikan oleh keluarga dalam rangka pemberian makanan bergizi, seimbang, dan sehat. Ketiga, menambah pengetahuan anggota kelompok OPPKA dalam pengelolaan makanan sesuai kearifan daerah dengan dalam pemenuhan makanan bergizi, sehat, dan seimbang. Keempat, salah satu upaya penyajian jenis makanan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan dasar di Provinsi Kalimantan Selatan. Anak stunting itu diawali atau dicirikan dengan berat badan kurang dari 2,5 kg, sedangkan panjang badan kurang dari 48 cm. Nah, ini terindikasi stunting. Jadi bagaimana supaya jangan stunting? Tentunya ada beberapa hal. Pertama, dari sejak catin itu sudah diedukasi. Antara lain edukasinya adalah pemberian yang tambah darah, tablet tambah darah, kemudian pemberian asam folat, pemberian zinc supaya sperma maupun sel telur yang akan dibuahi itu sehat. Kemudian juga lingkar lengan si cacing diukur. Apabila lingkar lengan atau lelar yang kurang dari 23,5 cm, maka itu perlu didampingi atau terindikasi stunting. Maka perlu mendapat pendampingan dari tim pendamping keluarga yang kami bentuk. Tim pendamping keluarga ini di Kalsel sudah kami bentuk 3.072 tim pendamping keluarga, dan satu tim terdiri dari 3. Pertama, bidan desa, nah, kedua kader PKK, ketiga kader KABI. Kemudian menjadi sasaran stunting tadi sudah saya sebutkan catin. Kedua adalah ibu hamil, ketiga melahirkan, keempat adalah balita atau bayi bawah 2 tahun, bukan balita, karena masa stunting diukur masa 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi. Sebelumnya yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Bapak Haji Ramlan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KP Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Irfan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih dan salam hormat juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ardiansyah. Selamat pagi Pak. Yang kita hormati juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KP Kota Banjarbaru Ibu Mahrina. Terima kasih Ibu. Yang kita hormati juga Bapak-bapak Ibu peserta Lokal Karya Pemanfaatan Pangan Lokal menjadi pangan yang bergizi, sehat, dan seimbang dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali perkenalkan saya Dedi Hatta yang akan memandu nanti insya Allah jalannya Depo Masak yang luar biasa. Hari ini kita diberikan amanah juga di warisan rasa kerjasama dengan Bapak Kak Chef Agus Sasiraman. Terima kasih Kak Agus. Hari ini kita mau beberapa sharing menu terkait pengolahan menu yang aplikatif, mudah, yang pasti juga bergizi. Ini yang paling penting, menu yang mudah, bahannya juga murah, dan kandungan gizi yang melimpah. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Alhamdulillah luar biasa. Meskipun silaturahmi kita hari ini bukan hanya lewat offline, lewat online juga. Selamat siang, semangat pagi ibu, bapak-bapak yang lewat offline, yang menghadiri Zoom pada hari ini Rabu 8 Desember 2021. Terima kasih juga
kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih juga kepada seluruh karyawan dan karyawati staf Warisan Rasa Banjarbaru. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu, hari ini Kak Chef Agus sudah menyiapkan 3 menu yang mau didemokan. Menu ibu hamil, menu ibu menyusui, dan 1 menu untuk balita. Oke, mari kita sama-sama sambut chef kita hari ini yang akan mendemokan masak yang bertujuan untuk penurunan angka stunting. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Chef Agus Sasiran. Silakan Kak. Apa kabar nih Kak Agus nih? Tes, oke. Udah siap ya mikrofonnya ya? Oke, apa kabar Kak Agus? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak ya? Jadi gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Hari ini saya senang banget Kak, karena bakalan makan-makan nih. Oh belum, kita masak dulu. Oh masak dulu ya? Belum masak soalnya. Belum masak. Oke, rencana hari ini Pak Agus mau ada 3 menu yang didemokan ya Pak Agus ya? Itu bapak, aku awal. Oh ya Pak Agus aja. Chef Agus. Oke. Ya keren ya. Oke, siap-siap. Oke, Chef Agus hari ini mau masak, ada banyak banget nih menu. Ada banyak banget bahan nih pasti ya. Bahan-bahan yang saya lihat di sini adalah bahan-bahan pangan yang mudah, murah, dan kandungan gizi yang berlimpah ya pasti. Dan sebelumnya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Kemudian juga buat Bapak Ibu yang hadir secara online, secara virtual ya. Iya, benar. Zoom juga Kalimantan Selatan juga terima kasih sudah join pada hari ini. Jadi sebetulnya saya sama Mas Dedi ini sudah sering kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita pernah menulis buku Tentang stunting ya. kolaborasi dengan Ibu Wali Kota Banjarmasin. Dengan Ketahanan Provinsi juga. Ketahanan Provinsi Kalsel. Dan 2012 saya juga pernah menulis buku tentang interaksi juga kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuala. Jadi kita sering jalan bareng. Saya bikin resepnya, Mas Dedi yang itu ahli gizinya. Nah itu saling melengkapi lah ini ya. Jadi sebetulnya kalau ngobrol stunting, kalau ngobrol olahan pangan lokal sangat excited banget ya. Karena apa ya, gimana caranya sebetulnya masak sehat gak harus mahal. Iya benar. Pak, bahan pangan yang mudah dicari dan kita punya gitu Kak. Benar. Karena Kalsel itu kan melimpah kayak ikan sungainya banyak banget. Gak harus ikan salmon yang harganya mahal. Iya, berarti kan kalau biasanya yang namanya Kalsel kan kota 1000 sungai. Benar. Ikan juga pasti lebih dari 1000 tuh Kak. Dan tentu segar juga. Iya. Patin kita tuh enak loh dibanding patin yang lain. Benar. Apalagi patin Sylvia Lubis ya Kak ya. Oh iya. Apalagi ini ikan mata keranjang. Oh ikan mata keranjang. Benar ya, mata keranjang ya. Dan Baung ya. Oke Bapak Ibu semua, hari ini saya akan menampilkan sebetulnya ada 6 masakan. Cuman yang saya demokan itu cuma ada 3. Oh, saya kira memasakkan nanti acara sampai sore Kak. Sore harus hadir ya saya. Masih ada Bapak yang udah nungguin. Jadi nanti ada 3 yang sudah saya tinggal disajikan. Kemudian yang akan saya demokan sih ada 3 dari ibu hamil. Ada yang hamil? Dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui atau pasca melahirkan. Kemudian juga nanti ada menu balita. Itu yang umur sebetulnya di atas 2 tahun ya. Kalau yang di bawah 2 tahun, kemudian siapin yang sudah jadi. Jadi itu bisa jadi cemilan sehat. Ini untuk menu balita yang udah makan keluarga ya. Sudah menu keluarga. Sudah ada keluarga, bapak di sini juga boleh makan nanti. Oke, yang pertama itu kita mau bikin di sini yang namanya nasi bakar ayam jamur. Nasi bakar ayam jamur. Kemudian kita pakai dengan sayuran, ada tumis daun kelor. Ini kalau di Jawa magic lah ya daun kelor ya. Ini dan menghilangkan Oke ya. Santet ya. rusuk. Susu. Susu tulang ya. Kemudian nanti juga ada puding dari buah naga sama mangga. Jadi ini saya jelaskan saja karena kalau kita proses di sini agak lama ya. Oke, jadi di sini kita mau bikin untuk nasi bakarnya dulu. Oke, nasi bakar. Nasi bakarnya itu bahannya sebetulnya simpel sekali. Di sini kita ada nasi putih ya tentu ya. Sebelumnya Bapak Ibu di sini yang mau jadi relawan boleh ke depan mau bantuin Kak Agus boleh? Gak usah sasang. Oh, Cuma gitu. kita berdua aja. Oh iya, berdua aja. Oke, siap. Oke, apa nih Kak? Oke, kita nyalain dulu. Jadi bahannya nasi ibu, kalau bisa sih nasinya nasi yang bulat ya. Yang pasti nasi masak ya. Ya nasi masak, saya kalau berasa nasi yang bulat. Mohon maaf saya udah pakai masker karena biar gampang bernapas. Ya, saya vaksin dulu ya, insya Allah. Nasi putih yang sudah direbus, sudah dimasak, kalau bisa yang bulat. Kemudian saya ada di sini ada kencur, ini kencur yang sudah dihaluskan ya, diulek. Karena di sini ada 3 cm.
kemudian juga ada daun jeruk. Ini bagian tulangnya dibuang, kemudian diiris halus. Kemudian kita juga nanti ada santan. Nah ini sebetulnya gampang banget ya bikinnya, kita tinggal nyampur-nyampur. Ini kita nggak pakai nasi dulu, jadi kita bikinnya lebih gampang aja. Ini apinya nyalain dulu, kemudian di sini aku masukin santan. Kita bikin nasi bakar ya kan ya? Ya, nasi bakar. Kemudian ada kencur, ini kencur seperti biar rasanya enak sih. Kemudian ada daun jeruk yang sudah kita iris halus. Untuk resep standarnya nanti bisa di-share ya, kita bisa share resepnya. Ini kalau menu kayak gini bukan hanya ibu hamil yang senang, bapak yang menghamil juga senang nih. Benar juga ya. Iya kan, apalagi kan ibu hamil yang pasti kita menjaga asupan di 1000 hari pertama kehidupan kata bapak ini kan. Asupan kalsium dan protein juga harus ditingkatkan. Jadi yang ada mitos-mitos di masyarakat ibu hamil tidak boleh makan ini, makan itu semua salah ya bapak ibu ya. Ini salah ya. Keliru banget. Padahal kan sebenarnya di masa kehamilan adalah masa ibu sangat perlu akan asupan protein. Nah, bener pak. Alhamdulillah. Yang boleh itu tambah buka. Iya, yang itu yang mahal mungkin, yang murah banyak. Nah ini kita bumbuin sama garam, kemudian mau pakai kaldu jagung juga boleh. Nah ini kita matiin saja apinya, kemudian masukin nasi ada dingin. Nah ini kita masukin. Jadi kita pengen sebetulnya nasi bubuk boleh, tapi kalau mau dibikin kayak nasi goreng ini juga silakan. Terus ini kalau mau lebih enak juga boleh dikasih misalnya kencur, bisa ya. Bukan kencur. Kunyit ya? Ikan teri maksudnya, ikan teri. Jauh banget kan antar kencur dan ikan teri. Jadi kita masukin nasinya. Pakai bawang. Oke, untuk yang peserta offline, jadi kita hari ini menu yang pertama adalah mungkin nggak terlihat di kamera ya kak ya. Kita hari ini mau bikin nasi bakar ya. Jadi setelah santan dan kencurnya yang tadi udah dipanaskan, ditumis sebentar. Lalu kita masukkan nasi putih dan daun jeruk. Benar. Nasi putih dan daun jeruk. Jadi boleh dikasih garam, kemudian boleh dikasih kaldu jagung boleh. Jadi santan di sini sebetulnya untuk mengikat biar gampang dibentuknya. Dan bapak ibu santan itu aman loh sebenarnya, asal jangan berlebihan dan jangan juga dipanaskan. Panasnya terlalu panas ya. Nah ini kita sisir dulu. Oh sudah ya kak? Nah ini kita sisir dulu, kita mau bikin Bungkusnya? di sini. Kita mau bikin isinya, Oh isiannya. tumisannya ya. Oke. Kita bikin tulisannya pakai daun kelor ya tapi ya. Bukan. Kita tumisannya di sini. Jamur ya? Pakai ayam, kemudian ada jamur. Oke. Oke, ada proteinnya sini aku pakai ayam ya. Jadi kalau ibu-ibu mau makan ikan juga boleh. Terus ada jamur tiram putih. Ini sebetulnya jamur tiram putih banyak banget dibudidayakan. Salah satu di Batola itu beli Batola. Oh iya. Sebetulnya nggak jadi Batola ya, di kabupaten lain juga boleh. Dan jamur protein Apa ini ya? Protein juga tinggi. Protein hewaninya juga ada pada ayam. Mau ikan juga diganti boleh. Betul. Kemudian ada wortel, ini buat sayurannya sama buat warnanya juga. Terus ada cabai merah yang sudah dipotong korek api. Kemudian ini ada serai, serta juga daun jeruk. Nah ini serainya boleh kita Geprek dulu ya kak? ya kita kemarin biar aromanya wangi. Terus untuk bumbunya ini sebetulnya kita cincang aja. Oke. Mau dicincang, mau di blender boleh. Ini bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, sama bawang merah, bawang putih bumbunya. Oh kan bawang putih aja ya? Oke. Bumbunya cukup digeprek kayak gitu ya kak Agus ya? Nanti dicincang nih. Oh dicincang ya. Dihalusin lagi ya? Yang ini kita kecilin dulu. Oke. Ini kita mau bikin isian buat si nasi Nasi bakar ya? Nah untuk protein nabatinya itu boleh ya apa hewaninya maksudnya boleh apa aja, mau ikan, mau ayam silakan. Tapi kalau sayurnya kan kita ada pelengkapnya ya. Iya. Ikannya kita banyak banget, kalsel melimpah. Ikan betok atau ikan pepuyuh juga boleh kalau misalkan mau. Ikan saluang juga yang kandungan kalsiumnya tinggi juga boleh. Benar. Banyak banget ikan di sini ya. Banyak banget, mudah kok dicari. Murah. Dan harganya murah kak. Di bumbunya kita cincang dulu bawangnya ya. Peserta offline juga mungkin nanti kita ada door prize ya. Untuk peserta offline yang Zoom, kita ada door prize untuk 6 orang penanya terbaik. Akan kita kasihkan door prize, dan peserta online ya masih ya, peserta online ada 6 penanya terbaik. Untuk peserta offline-nya ada Yang online itu ada 4. Oh, 4 ya? Yang nanti hadiahnya itu buku aksara. buku warisan rasa ya.
sangat banyak. Kemudian yang offline nanti ada hadiahnya dan kue apa. Oh, Ini produknya kita juga. Produk dari warisan rasa berarti. Benar. Nah ini kalau sudah ditumis, ini boleh kita masukin Bapak Ibu semua. Oke, sumbernya mana Kak? Saya kira dulu. Oke, kita dulu. Terus kita boleh masukin sini daun jeruk yang sudah kita iris halus ya. Kita masukin. Kemudian cabai yang dipotong korek api ini buat warna juga. Gimana? Peserta online? Apakah tercium di daerah sana? Belum kayaknya ya. Belum ya? Terus ada serai kita masukin ya, 1 batang. Jadi ibu melihatnya tidak gampang aja. Hehe, saling ngoleh di rumah. Banyak yang berdiri membadan liwat bahaya. Apalagi setimpulnya Bu ya, itu yang lawas ya. Asal hanya makanan ya. Ini wortel ya, kita masukin ini sudah saya potong kotak. Oke. Ini kita tumis dulu sampai wangi. Nah, Kamu udah sarapan Pak? Sudah ya, Bapak tapi perjalanan dari Medan sudah lapar Bapak. Mencium bau ini loh. Mencium baunya wangi. harum ya Pak ya? Wangi sekali. Iya, mudah-mudahan peserta online-nya juga mencium nih Pak. Ini boleh kita masukin, ini ayamnya sudah saya potong kotak ya ini Bu ya. Ayamnya nih yang dicincang kali Ya, ya. ini kalau misalnya ibu mau pakai ikan 3 difilet. Mau pakai papi mungkin ikannya lebih banyak ya dagingnya ya. Itu juga boleh. Ini harus ada proteinnya nih. Kemudian di sini saya tambahkan jamur. Ini jamurnya sebetulnya disebar-sebar aja ya. Ini jamurnya termasuk murah ya, biar jamur tiram putih sebetulnya mau dibikin ini dibikin bakso juga enak. Di blender, dikomben sama ayamnya biar dia gampang mengikat, itu juga bisa. Terus ditumis aja atau mungkin biasa di kafe-kafe dibikin goreng tepung ya. Iya, crispy. Iya. Sebetulnya bahan lokal kita tuh banyak banget, cuman banyak orang kita yang juga belum melek banget ya. Mereka belum terlalu paham cara pengolahannya Pak Agus. Dan juga belum terlalu mengerti masalah kandungan gizinya apa gitu Iya. kan. Nah ini sebetulnya jamurnya juga dipepes enak ya, kasih kelapa, kasih telur, apalagi pakai telur asin bebek, kasih kemangi, enak banget. Pakai kari pula, makan jadi 3 omat ya. Aduh, Aduh, punya bapak bergeser makanannya. Oke, ini boleh kita masukin ini jamurnya. Masukin jamurnya sekarang. Masukin ya. Ini sebetulnya kayak gini aja udah jadi lauk, udah enak ya. Iya. Nggak usah yang repot-repot lagi. Nanti kan kita bumbuin di sini garam, merica, mau pakai gula boleh ya. Orang Banjar biasanya hanya pakai gula aja. Identiknya dengan manis-manis Kak. Ya. Ini kita kasih garam. Memasak sebetulnya kalau menurut saya lebih ke jam terbang sih ya. Makanya orang jual nasi goreng kenapa jadi dia itu baik ya. Karena dia pakai finish ya, pakai finish ya Kak ya. Kemudian kalau bisa nyambal disuruh menimba dia bisa lebih baik. Lebih baik ke tetangga jadi ini boleh saya kasih gula sedikit ya biar rasanya balance aja. Tak sebelah rumah menimbanya. Iya. Terus kasih mereka bubuk. Ini besar. Kalau penyedap sebetulnya boleh pakai kaldu jamur ya. Mau di skip juga boleh, tergantung dari selera masing-masing. Ini kita pakai kaldu jamur. Oke, penyedap alami nih Kak ya. Sebenarnya dari jamur juga udah ada terbentuk penyedap alaminya. Ya benar. Sebenarnya ibu mau mengganti dengan jamur kuping juga boleh. Kita juga jamur kuping enak kalau dibikin bakso dia munculnya rasa gurih. Iya, karena kan penyedap alami kan masih. Kalau bikin kayak gini nggak sampai sehari berarti ya Kak ya? Enggak, sebenarnya. Ya sekitar 15 menit udah selesai nih. Benar. Ini udah saya siapin daun pisang ini udah dilayuin juga ya biar gampang, biar nggak pecah. Kemudian kita kasih yang pisang kecilnya di atas. Ini tinggal kita tumis saja sampai wangi. Ini mau dikasih kayak daun kemangi juga boleh ya. Sekarang aku masuk keluar. Rasanya mau kasih putih ya Bapak. Nah jadi ini juga mungkin nanti menu alternatif ya Bapak Ibu ya. Nah, ya
mau diganti ayamnya diganti ikan juga boleh, mau jamurnya diganti dengan jamur apapun juga boleh. Terserah ibu yang sukanya seperti apa. Yang pasti ada lengkap kandungan nilai gizi di dalamnya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Jadi tinggal kita kasih nasi ya. Ini komersil kan juga bisa nih Gus. Ya maksudnya dijual juga boleh ya. Kita sih kalau saya sih sebetulnya kalau demo masaknya di mall itu saya udah biasa. Tapi kalau demo masak di desa, di kampung, justru tantangannya adalah gimana caranya kita bisa mengolah hidangan yang sebetulnya gampang dibikin sama ibu-ibu di sana. Tapi yang pasti enak gitu kan ya? Kita chef aja, ada oven, ada ini, ada itu. Nah itu tantangan buat saya. Gimana caranya kita bisa mengolah hidangan yang gampang. Oke. Nah, ini nasi boleh kita pilih kayak gini ya. Ini ukuran 1 cup gitu sih. Sekitar ukuran 200 sampai 250 gram. Ini boleh kita matiin, udah matang. Satu porsi 1 kali makan ya. Ini boleh kita tambahin isinya. Wih, gua hamil ya. Seneng banget nih kalau dikasih ini kan. Bisa anda hamil berapa persen? Bisa hamil dikeluarkan dulu aja. Makanan nyaman banget ya. Pakai selawat. Pakai selawat salam. Nyaman-nyaman. Tinggal kita bungkus. Ya kayak kita bungkus nasi bakar lah ya. Dipadatin. Setelah itu baru kita grill ya Kak? Ya kita grill. Ini udah? Ini boleh dihabisin dulu. Oke. Kita panasin grill. Kerasin grillnya. Grillnya boleh di sini aja. Tadi kan menumis di bagian. Ini tinggal semat ibu-ibu pakai tusuk ini ya. Ini bakar sebetulnya buat nambahin aromanya ya. Grillnya pada gitu. Ibu-ibu yang hadir secara online atau secara virtual, kalau misalnya ada yang mau nanya boleh ya. Mungkin panitia boleh dibantu kalau misalnya ibu-ibu mau nanya. Karena hari spesial banget ada 5 pemenang, 4 pemenang maksudnya yang mendapatkan buku warisan rasa, dan buku warisan rasa itu dia buku masakan Banjar pertama yang saya tulis. Tepuk tangan dong untuk Asep Agus Susirawan, keren banget nih Kak. Jadi luar biasa ya, ilmunya dapat, door prize dari hadiahnya juga dapat nih. Ini ada 76%. silakan ibu-ibu mau disiapin dulu pertanyaannya untuk peserta yang online. Nanti untuk hadiahnya kita kirim via ini ya Bagus ya? Ya pesawat langsung. Paket ya? Jadi jalan ya. Ya. Ini kalau sambil kita tambah. Kita kirim sebentar, nasi bakarnya. Kita bikin lagi boleh lagi ya. Satu lagi juga kita bikin boleh. Karena bisa buat buah ini sebetulnya. Berarti bukan hanya ibu hamil yang makan nih, bapak yang hamil juga boleh makan nih. Saya tahu ya, perutnya berisi. Iya. Oke, kita masukin lagi, tadi kita bikin 2 porsi ya. Tapi kalau misalnya kalau ribet boleh nggak sih chef nasinya nasi putih aja boleh, monggo. Karena sebetulnya kan isinya kan rasanya sudah cukup kuat ya. Nanti ketika kita makan juga bakal biasa saja. Pakai nasi kuning boleh kalau bisa berkreasi ini. Nasi kuning. Kelihatan untuk yang peserta online, kita bakar sebentar. Nasi bakarnya namanya nasi bakar, ya nasinya harus dibakar ya Kak ya. Boleh kita kasih minyak sedikit ya. Oke. Kita grill sebentar. Hasil itu baru tahu. Sejauh ini sudah cukup paham ya, gampang ya, bikinnya ya. Bahannya juga mudah dicari ya Bapak Ibu ya. Paling gampang ya, mau makan aja. Tinggal makan. Dia kena angin ya. Jadi itu untuk satu porsi 250 gram cukup nih untuk satu ibu hamil ya Kak ya.
Ya, jadi untuk satu kali makan ini pas banget nih. Kita ingin komplit pokoknya. Makanya ibu hari juga wajib konsumsi buah ya. Iya benar, buah juga penting karena kandungan serat, vitamin dan mineral pada buah cukup bagus. Kita kalau soal ini kalau ngobrol buah, jeruk itu melimpah. Banyak banget. Kemudian kita punya buah naga, kita hafalin juga banyak banget ya. Pisang juga banyak. Biasa, biasa. Apalagi jeruk itu ibu hamil itu banyak banget ya. Iya. Vitamin C-nya kan tinggi. Konsumsi vitamin C. Iya,